Kemudian juga menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan, mohon maaf, pesta-pesta, ya. Meskipun mungkin musik, tapi kemudian ada, maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas nih. Ya. Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan. Ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta. Kegiatan dinas ya, juga flexing, kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul. Termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan ya, laksanakan secara sederhana. Kemudian saya juga sudah meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah, ya, DPRD, luar negeri. Saya biasanya juga nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi kepala daerah dan DPRD, semua saya tunda saat ini. Kemudian semua kepala daerah agar dalam kondisi yang kita anggap penilaian nasional ataupun penilaian daerah masing-masing dianggap masih rawan, kepala daerahnya harus ada di tempat, mengendalikan situasi bersama dengan Forkompinda. Kemudian yang lain-lain adalah kami meminta kepada seluruh daerah mengaktifkan Siskamling di tingkat RW, RT. Ya. Itulah adalah sistem lama kita, kalau lingkungan RT, RW masing-masing. Kemudian bagi daerah-daerah yang di situ ada kerusakan karena kebakaran, lain-lain, cepat untuk dilakukan rekonstruksi, perbaikan. Jangan menimbulkan, dibiarkan, karena itu akan membuat trauma publik. Ya. Jadi segera dilakukan perbaikan. Kalau yang memerlukan waktu yang lama, tutup. Ya, perbaikan yang memerlukan waktu lama ya ditutup. Dan kemudian menimbulkan trauma yang nggak bagus psikologi. Kegiatan ekonomi kita dorong untuk semua daerah, mendorong kegiatan ekonomi tetap berjalan. Ya, harus berjalan seperti biasa karena ini menyangkut kepentingan publik masyarakat. Ya, jangan kita kemudian kegiatan ekonomi terhenti karena semua akan terdampak kepada masyarakat semua. Kemudian kami juga menyampaikan juga betul-betul bisa membedakan antara penyampaian pendapat yang merupakan hak warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9/98, penyampaian pendapat di muka umum, dan itu juga diatur dalam konvensi atau kovenan internasional tentang hak-hak politik dan sipil di pasal 19. Tapi kami sudah menyampaikan kovenan internasional yang diadopsi oleh UN ini itu juga mengatur mengenai pembatasan-pembatasan. Ya, di antaranya adalah harus menghargai hak asasi orang lain. Kemudian juga harus menjaga keamanan ketertiban umum, public order, menjaga keamanan nasional, ya, menjaga kesehatan publik dan mengindahkan etika moral. Itu adalah dokumen yang dipakai seluruh dunia, kesepakatan dunia, dan kita adopsi dalam Undang-Undang Nomor 998. Di pasal 5 itu memang penyampaian pendapat itu dilindungi, hak dari masyarakat di pasal 5. Tapi di pasal 6 ada pembatasannya. Di pasal 6 ya, ada 5 yang jadi pembatasan, ya, mulai menghormati hak kebebasan orang lain. Jadi hak asasi orang lain juga harus dihormati dalam menyampaikan pendapat, menghormati aturan moral yang diakui umum, yang diakui oleh Indonesia, ya. Kemudian mentaati hukum, ketentuan yang berlaku, jadi nggak boleh melanggar hukum pidana misalnya, nggak boleh melakukan tindak pidana, merusak 170 KUHP, melakukan penjarahan misalnya tempat-tempat komersial ataupun ruang pribadi, itu sama
sama dalam bahasa hukumnya mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang sah, yaitu pasal 362, 363, 365 KUHP, pencurian ringan, pencurian kekerasan, ya, itu nggak boleh. Itu di C itu. Dan yang keempat adalah menjaga dan menghormati ketertiban umum. Jadi jangan sampai merusak keamanan ketertiban umum. Itu diatur dalam undang-undang. Dan kemudian menjaga persatuan bangsa. Jadi ini adalah norma-norma internasional yang disepakati dunia di negara demokrasi dan juga sudah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang 998. Ini menjadi koridor kita dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian. Kalau ada lain mungkin yang mau ditanyakan.